Polres Jemberana berhasil mengamankan 28 unit sepeda motor yang diduga hasil curian dari tersangka berinisial IKA. Dalam operasi Sikat Agung 2023, IKA diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor sejak pertengahan 2022 di 4 kabupaten berbeda, yaitu Jemberana, Tabanan, Klungkung, dan Karangasem. IKA sering menumpang bus untuk mencapai tempat tujuannya dan berhasil mencuri 2 hingga 3 sepeda motor setiap bulan. Tim Satreskrim Polres Jemberana mengejar pelaku hingga ke Kabupaten Buleleng dan berhasil mengamankan 28 kendaraan dalam waktu 5 hari terakhir. Pelaku melakukan aksi pencurian dengan mengambil sepeda motor yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih menyantol, dan juga membawa kunci duplikat milik pelaku yang dicoba secara acak pada sasaran sepeda motor yang terparkir. Ya, pagi ini saya menginformasikan kepada rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Jemberana khususnya bahwa kita melaksanakan pengungkapan pada operasi Sikat 2023 terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi kita melaksanakan penyelidikan terkait dengan kejadian curanmor yang ada di Kabupaten Jemberana, di mana masyarakat kehilangan sepeda motor dan kita melakukan pengejaran terhadap pelaku, di mana pelaku melarikan diri ke arah wilayah Kabupaten Buleleng. Kemudian kita bekerja sama dengan Polsek Grogak, diawali kerjasama dengan Polsek Grogak, kemudian kita menangkap satu pelaku yang kemudian kita kembangkan kasus-kasus yang dia laksanakan pencurian. Terungkap dari satu orang tersebut inisial tersangka IKA, ini ternyata kita bisa mengembangkan menjadi 28 sepeda motor yang kita temukan. Totalnya 28. Ini masih terus kita kembangkan. Dan dari tanggal 28 kejadian awal sampai dengan tanggal 4 ini kita bisa mengamankan 28 unit sepeda motor yang pelaku ambil. Adapun dari 28 tersebut, dari data yang kita peroleh, 8 korbannya ada di wilayah hukum Polres Jemberana, kemudian 7 di wilayah hukum Polres Klungkung, 2 di wilayah hukum Polres Tabanan, dan 9 kendaraan masih pendataan. Kita masih berkoordinasi dengan Polres-Polres yang lain karena data-data daripada kendaraan yang kita temukan ini masih dalam proses dengan berkoordinasi dengan pihak lalu lintas. Jadi ada yang datanya dari Denpasar, tentu kita akan nanti koordinasi dengan Polresta Denpasar dan mungkin dengan Polres Badung juga. Jadi 9 ini yang masih belum terdata pemiliknya dan TKP-nya, karena yang bersangkutan atau tersangka IKA ini dengan banyaknya kejadian atau dia melakukan di beberapa TKP, dia tidak bisa mengingat semua kendaraan tersebut diambil di TKP kabupaten mana. Jadi ini 28 kendaraan sudah kita lakukan registrasi dengan NOKA dan NOSIN-nya, dan 9 yang masih perlu pendalaman, perlu koordinasi dengan Polres yang lain untuk mengetahui korbannya ada di wilayah Provinsi Bali di kabupaten yang mana, mungkin Denpasar atau mungkin Badung. Jadi ada 9 yang masih kita terus dalami. Jadi modus yang bersangkutan adalah menggunakan beberapa kunci. Dia memiliki kunci yang berbeda-beda. Dan yang menjadi sasaran adalah juga termasuk yang kunci nyantol yang di TKP. Dan dari sekian kendaraan ini, dari pengakuan daripada tersangka bahwa yang bersangkutan lebih menyasar pada tempat-tempat atau kendaraan yang diletakkan di pinggir jalan, di pinggir sawah, sehingga tidak ada TKP yang dia sampai merusak rumah atau mungkin melompat pagar dan lain sebagainya. Mereka pelaku ini menyasar yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi mayoritas dari kendaraan yang kita temukan ini mayoritas kuncinya masih ada nyantol. Kemudian dia juga memiliki beberapa stok kunci yang dia
secara acak dia mencoba-coba kendaraan yang ada di pinggir jalan untuk dia bawa kabur. Kemudian dia menjual di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Buleleng. Itu dia menawarkan kepada teman-teman yang ada di sana. Dia sering minum di beberapa lapak dan itu yang dijadikan sebagai alat untuk dia bertransaksi. Jadi dia menjual langsung di lokasi. Jadi setelah minum mungkin dia untuk membayar dia jual kepada teman-teman yang ada di warung tersebut dengan harga paling tinggi 1 juta, paling rendah itu 700.000. Kemudian dia memang bekerja sendiri, tidak ada jaringan yang dia miliki, tetapi tadi cara dia menjual ini untuk cepat terjual adalah di warung-warung tempat yang bersangkutan minum. Sehingga dia kenalan di sana. Kemudian dia menjual dengan harga 1.700.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian uangnya digunakan untuk membayar minum, kemudian untuk kebutuhan yang bersangkutan sehari-hari. Berhubung hilang. Dan atas perbuatan pencurian sepeda motor tersebut, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.